Sutra teratai yang menajukkan bab 19, jasa kebajikan dari guru Dharma. Bagaikan cermin terang yang jernih dapat memantulkan segala rupa. Simvasyang Sutra Teratai episode 1710. Sekalipun kita menempatkan Buddha di puncak kepala selama kalpa sebanyak butiran debu, bahkan seperti raja yang dikarenakan giat bersemangat dalam mencari jalan kebudaan, menjadikan tubuh kita sebagai alas tidur atau alas duduk yang membentang pada 3.000 dunia. Namun, apabila kita tidak menyebarkan Dharma untuk menuntun para makhluk, maka pada dasarnya adalah kita tidak mampu untuk membalas budi luhur dari Buddha. Kita harus bersungguh hati untuk menghayati bagian naskah ini. Kita membina diri, yakni ingin mencapai tujuan kita membina diri. Sebagai sebuah contoh, seperti yang kita kenakan di puncak kepala, begitu banyak kitab sutra, membawa barang yang sangat berat, baik itu sutra maupun benda lain, melewati waktu yang panjang. Terutama adalah seperti raja. Raja sangat tekun dalam mencari jalan kebudaan. Ia begitu tekun dalam mencari jalan kebudaan, masihkah kita mengingatnya? Pada bab Devadatta, Raja menempelkan pengumuman bagaimana cara memperoleh prinsip sejati, bagaimana cara mencari orang yang dapat membabarkan Dharma kepadanya. Ketika pengumuman tersebut tersebar keluar, tidak ada orang yang berani untuk mencabut pengumuman ini. Dalam waktu yang lama, terdapat seorang pertapa yang bernama Asita. Ia datang dan mengambil pengumuman tersebut. Sangat percaya diri, membawa saya menghadap raja. Ketika raja tersebut melihat petapa Asita datang, ia juga sangat menaruh rasa hormat bertanya kepadanya. Dharma yang ingin saya cari, apakah Anda memiliki cara untuk memberikannya kepada saya? Karena yang saya cari adalah ingin memperoleh kebebasan. Kehidupan sebagai manusia dipenuhi dengan kontradiksi. Sangat banyak prinsip kebenaran juga merupakan kontradiksi selapis demi selapis. Saya ingin memahami bagaimana cara memperoleh prinsip kebenaran. Prinsip kebenaran yang didapat harus digunakan pada tempat seperti apa? Memohon pengajaran kepadanya. Apakah Anda memiliki Dharma yang demikian untuk diberikan kepada saya? Pertapa Asita berkata, saya memiliki Dharma, tetapi jika sang raja dapat mengikuti kehendakku, saya akan memberikan Dharma ini sepenuhnya. Sang raja menjawab, saya bersedia, asalkan saya bisa mendapatkan Dharma yang sejati, apapun yang Anda minta, saya siap melakukannya. Pertapa Asita lalu berkata, kalau begitu, apakah Anda bersedia berlatih bersama saya dan melayani saya? Sang raja menjawab, tentu. Selama saya bisa berlatih Dharma dan mengikuti seorang bijak, itu adalah keberuntungan besar bagi saya. Akhirnya, sang raja menyerahkan tata kepada putranya serta mempercayakan urusan pemerintahan kepada para menteri dan pejabat kerajaan. Ia melepaskan tatanya dan mengikuti petapa Asita untuk berlatih. Segala sesuatu yang diminta oleh petapa Asita termasuk cara hidupnya sepenuhnya dilayani oleh sang raja. Dalam proses melayani, permintaan yang diajukan seringkali tidak masuk akal, tetapi sang raja selalu menuruti tanpa ragu. Tidak peduli seberapa berat atau sulitnya, ia bersedia memberikan segalanya. Bahkan, petapa Asita pernah berkata kepadanya, ayo, rebahkan tubuhmu, menunduklah, biarkan aku menggunakanmu sebagai kursi untuk duduk. Begitupun, sang raja bersedia melakukannya, membukukan tubuhnya agar pertapa Asita dapat duduk di atasnya. Ketika sang petapa berkata, aku lelah, rebahkan tubuhmu agar aku bisa menggunakanmu sebagai tempat tidur. Sang raja pun setuju.
Ia merebahkan tubuhnya di tanah, membiarkan petapa Asita tidur di atasnya. Berbagai kesulitan dan tantangan, sang raja tidak peduli dengan penderitaan yang dialami. Dengan sepenuh hati, ia hanya berfokus pada pencarian kebenaran. Inilah esensi dari berlatih dan mencari jalan dharma. Bagaimana kita biasanya membina diri dan bagaimana kita menjalani hidup ini. Dharma sudah ada di depan kita. Kita harus bersumbangsi tanpa pamrih di dunia ini, selalu melakukan terbaik. Di dunia ini, kita harus harmonis dan bergotong royong, melakukan kewajiban kita untuk membantu orang lain, saling menjaga sesama praktisi, demikian seperti raja itu ingin membina diri. Beliau menyerahkan tatanya karena dia ingin membina diri, tidak peduli bagaimana dia harus merendahkan diri, apa yang Asita suruh dia lakukan, dia memenuhi semua tuntutannya. Begitulah caranya dia membina diri. Dibandingkan dengan pembina diri kita yang sekarang, jika dipikirkan, kita benar-benar penuh berkah. Pada tahun 2019, sekelompok dokter kembali dari Afrika Timur. Direktur rumah sakit mendampingi mereka. Sekelompok dokter ini pergi ke Afrika Timur, memberi perawatan medis bagi mereka yang menderita di sana. Apa yang mereka lihat di sana membuat mereka merasa tidak tega. Selain memberikan perawatan medis, mereka mengunjungi rumah mereka untuk memahami bagaimana sulitnya hidup mereka dan memahami mereka berada dalam penderitaan. Menyadari kondisi tubuh mereka dan kondisi lingkungan adalah demikian. Jika dibahas, akan panjang lebar. Setiap dokter bergantian membagi kesan batin. Mereka semua merasakan semuanya sangat menderita. Memikirkan diri sendiri setelah melihat penderitaan, baru kita menyadari mereka penuh berkah dan mereka sangat berterima kasih atas kesempatan ini. Sebelum mereka berangkat, mereka merasa tidak tenang karena mereka menuju ke tempat yang memiliki penyakit menular, penyakit AIDS, kolera. Lingkungan mereka yang sangat kotor dan begitu miskin dengan transportasi yang terbatas. Hal yang dipikirkan mereka sangat banyak. Jika teman mereka mendengar tentang ini akan berkata, "Anda berani ke sana?" Ini menambah stres mereka. Tetapi mereka tetap berani mengajukan diri untuk pergi, bukan hanya seorang yang pergi. Demikianlah mereka berangkat. Sudah pergi? Seperti yang saya duga, memang saya lihat seperti ini, tetapi tidak begitu menakutkan. Hanya dari hati yang ketakutan. Berbalik menjadi rasa tidak rela, tidak rela. Perasaan tidak rela ini. Anak-anak ini, setiap orang sangat lucu. Dari yang awalnya asing hingga menjadi akrab. Inilah mereka yang kembali. Gambaran anak-anak itu masih ada dalam pikiran mereka. Namun, penderitaan mereka akan selalu ada dalam pikiran mereka. Jadi, hidup memang seperti ini. Datang dan pergi. Dari tempat yang penuh kebahagiaan, dengan suka hati ingin memberi untuk membantu dan melihat orang-orang yang jauh dalam penderitaan. Dan dari dalam hati, rasa iba itu kembali. Ini dengan sang raja yang merasakannya hidup ini penuh dengan banyak kontradiksi, banyak ketidakkekalan. Bagaimana caranya untuk mengatasi kontradiksi seperti ini? Bagaimana caranya untuk menghadapi kebenaran dengan hati yang tanpa keraguan? Dia mencari sangat lama, namun tidak ada seorang pun yang bisa memberikan jawaban kepadanya. Sampai akhirnya dia memanggil seorang pertapa bernama Pertapa Asita. Asita pun menjelaskan dengan jelas, mengatakan dengan tegas, "Jika kamu ingin berlatih bersamaku, kamu harus seperti ini. Seperti ini tidak takut akan kesulitan. Kamu harus menjadi pelayanku.
menjadi orang yang melakukan apa yang aku inginkan. Dan dia pun bersedia. Seorang raja yang terhormat demi latihan spiritualnya, bahkan rela mengorbankan jiwa dan raganya. Dia bersedia. Ini adalah hal yang sangat luar biasa. Sama halnya sekelompok tabib agung ini juga demikian. Jadi, kita seorang dokter bersedia dengan kerelaan diri sendiri untuk pergi. Satu lagi mengatakan, karena setiap orang pergi, saya juga akan pergi untuk melihat-lihat. Mereka pergi dan kembali. Seperti raja yang mempersembahkan hidupnya untuk melatih diri. Walaupun arah tujuan mereka berbeda, tetapi perasaan mereka sama. Raja sangat bersuka cita dari awal sampai akhir tanpa penyesalan. Para dokter dengan hati ketakutan bertemu dengan orang-orang ini merasa sangat takut. Lalu ketika mulai mengobati mereka, saya mendengar dokter gigi kita mengatakan, dokter kita memiliki pengetahuan umum. Jadi kami harus melakukan pencegahan karena mereka khawatir tertular penyakit. Saya punya kasih sayang dan saya ingin mengobati mereka. Jadi saya harus melakukan pencegahan. Mereka harus melakukan pencegahan dengan menutup seluruh tubuh mereka, memakai berlapis-lapis masker ketika mengobati orang-orang di sana. Inilah cara mereka menjaga diri mereka sendiri dan melayani orang lain dengan penuh kasih sayang. Ini juga sangat mengharukan. Ada juga seorang dokter gigi dari Rumah Sakit Tzuchi Taipei, Direktur Xia. Ketika beliau tiba di Bandara Taiwan, beliau mengetahui bahwa tim Taiwan akan mengunjungi panti jompo yang biasa mereka pergi. Panti jompo untuk pasien koma, Taitung Creation Foundation. Setelah mendengar bahwa mereka telah berkumpul, beliau tidak istirahat. Setelah turun dari pesawat, segera mendaftarkan nama pada timah. Lalu, beliau bergabung dalam kegiatan mereka, mengunjungi pasien koma yang ada di sana. Mereka akan berkunjung sekali dalam beberapa bulan. Setiap kali ketika saya berkunjung ke Taipei mendengar sharing dari tim medis, sangat banyak, ada beberapa puluh orang. Mereka memiliki sistem dan tim yang sangat solid, tidak hanya peralatan ataupun tim yang melayani. Bila waktunya tiba, tim besar ini akan mengunjungi pusat perawatan, tempat merawat orang yang lumpuh. Penanggung jawab di sana sangat berterima kasih kepada tim medis yang datang. Dalam tiap kali pemeriksaan, selalu ada dokter, ada asisten. Dokter juga datang dari beberapa spesialis. Tidak hanya dokter gigi, ada dokter spesialis lain yang datang. Ketika membuka mulut mereka untuk pembersihan gigi, dokter takut mereka tersedak air atau jika hal tak terduga terjadi. Akan ada beberapa orang di samping selain dokter, ada asisten. Sebelum berkunjung, mereka akan memeriksa kondisi tempat itu, harus ada air, listrik. Ini semua dipersiapkan dan dibawa oleh dokter gigi sendiri. Setiap kali diadakan pemeriksaan untuk beberapa puluh orang, satu persatu akan berbaring di sana. Satu persatu dokter akan menanyakan dan memeriksa. Setelah beberapa bulan dan beberapa kali kegiatan di sana, perawat di sana melihat tim medis Tzuchi sangatlah berterima kasih. Mereka seperti tamu yang sangat berharga. Dengan adanya timah, mereka dapat mengatasi masalah yang sulit ditangani. Sekelompok dokter ini bekerja dengan sukarela dan penuh inisiatif. Mereka yang merawat juga melakukannya dengan sukacita. Sementara mereka yang dirawat, walaupun mereka tidak mampu mengungkapkan perasaan mereka, seharusnya mereka juga merasa lega. Saat keluarga pasien, anak-anak yang berbakti, suami atau istri yang penuh cinta kasih mengunjungi mereka, mereka juga merasa tersentuh. Ini sangat luar biasa. Begitulah manusia.
Kekuatan cinta kasih ini sungguh luar biasa. Cinta kasih seperti apakah ini? Cinta kasih ini berasal dari dalam hati. Tekad hati untuk menjalankan misi pengobatan. Saat para dokter bertekad untuk menjadi seorang dokter, mereka sudah memiliki tekad tersebut. Mereka berkeinginan untuk menyelamatkan dan membantu orang lain. Sekarang, saat mereka sudah menjadi seorang dokter, mereka tidak mengubah tekad mereka dan mereka bersuka cita melakukannya. Mereka dengan sukarela melakukannya. Keinginan menjadi seorang dokter yang mereka impikan sekarang tercapai. Mereka dapat menyelamatkan orang tanpa diminta. Mereka dengan sukarela membantu. Mereka membantu orang-orang yang membutuhkan pertolongan, mereka yang tidak tahu cara meminta tolong. Ini adalah proses yang sulit. Para dokter timah, sekelompok orang yang rela mendedikasikan diri mereka untuk menangani masalah-masalah ini. Walaupun para dokter sering pergi ke luar negeri, pergi ke tempat yang jauh untuk mencabut penderitaan dan membantu mengatasi kesulitan, dan baru saja kembali dari Afrika Timur sampai di bandara Taoyuan, mereka mendengar kabar tanpa ragu. Mereka langsung kembali bergabung dengan timah dan menuju ke panti jompo. Mereka tidak ingin melewatkan kesempatan ini. Sumbangsi yang aktif ini sangat mengagumkan. Juga dapat dilihat Kaohsiung, sekelompok relawan kehormatan, Lontong, mereka datang dengan sebuah tujuan. Perjalanan khusus dan mengatakan, "Master, kami datang khusus untuk mengutarakan kepada Master bahwa kami akan bersumbangsi untuk Afrika Timur. Kami mau memohon kepada Master, jika kami memiliki kesempatan, maka saya mau pergi. Saya mau pergi. Ada beberapa orang mau pergi. Dapat mengajak mereka pergi untuk melihat-lihat penderitaan di tempat itu. Mereka bersedia bersumbangsi di tempat itu. Di saat yang sama juga mau berdana, saya mau merenovasi beberapa sekolah, mau membangun tempat tinggal orang di sana. Hal ini mengakumulasi cinta kasih. Inilah mengapa Buddha datang ke dunia manusia untuk membabarkan kepada manusia bahwa kehidupan manusia dipenuhi oleh penderitaan. Penderitaan terakumulasi. Akumulasi adalah tidak tahu prinsip kebenaran. Di dalam batin, bangkit kerisauan batin, menghambat cinta kasih dan pikiran bajiknya sendiri. Tidak rela bersumbangsi. Apa yang diajarkan oleh Buddha, kita harus praktek pada jalannya. Jalan ini adalah jalan apa? Jalan Bodhisattva. Sehingga Buddha datang ke dunia manusia untuk satu tujuan utama, yakni untuk mengajarkan jalan Bodhisattva. Saat ini Bodhisattva muncul dikarenakan ada makhluk yang menderita. Kita melihat orang yang menderita, kelompok kita ini semuanya bersatu. Kekuatan ini setitik demi setitik, saling mengumpulkan kekuatan. Saya berdana sedikit-sedikit, meminjam dan mengumpulkan sedikit kekuatan dan semuanya. Kita bisa membantu orang, saya sangat tersentuh. Semuanya dengan sepenuh hati dan tenaga untuk merenovasi sekolah. Terhadap masa depan pendidikan di Afrika Timur, saya sudah sangat suka cita. Karena turut bersuka cita setelah melihat orang berbuat kebajikan juga merupakan sebuah jasa kebajikan. Bukankah kita sudah bahas sebelumnya? Bab jasa kebajikan dari turut bersuka cita. Mengajak orang untuk berbuat kebaikan, mengajak orang untuk mendengarkan dharma, kita juga sama. Melihat orang mendengarkan dharma, melihat orang memunculkan hati kebajikan, kita semuanya turut bersuka cita. Ini juga adalah jasa kebajikan. Melihat sekelompok bodhisattva datang untuk membangun ikral, untuk bersumbangsi,
membuat saya menambah keyakinan diri saya. Demi Afrika Timur, kita harus membuat perencanaan untuk pelaksanaannya. Kemudian ditambah lagi dengan kekuatan yang sangat besar. Mereka bukan hanya hendak mengeluarkan uang, mereka juga bersedia untuk ikut berpartisipasi ke dalamnya untuk mengeluarkan tenaga. Ini benar-benar tidak gampang. Ini adalah sudah memahami dengan jelas makna dari prinsip kebenaran yang tidak terhingga. Dengan datangnya kita di dalam kehidupan manusia ini dapat mengubah kehidupan mereka yang menderita. Walau berapa banyak pun, pokoknya dengan segenap tenaga dapat melakukannya. Semua orang ikut menghimbau, ini dinamakan kebijaksanaan. Ini dinamakan akar pikiran yang murni. Kita bukan demi keuntungan kita sendiri, hanya karena tidak tega melihat orang-orang menderita. Melihat orang lain juga memberikan sumbangsinya setetes demi setetes. Kita mempunyai kekuatan seberapa banyak, bersedia bersumbangsi sebanding dengan kekuatan kita. Akan kapasitas besar atau kecil, menyatukan kekuatan besar atau kecil, benar-benar dapat memutarbalikkan kemiskinan di tempat itu sehingga mereka bisa memperoleh stabilitas dan kesempatan untuk menciptakan berkah di tempat tersebut di masa mendatang. Ini sangatlah penting. Maka kita perlu merubah pengetahuan menjadi kebijaksanaan. Jangan melekat pada apa yang ada di depan mata. Begitu banyak, mana mungkin bisa semua terbantu. Inilah tidak tahu sebab dan kondisi apa yang membuat saya terus-menerus mengatakan bahwa titik berat pada waktu yang akan datang ada di benua Afrika. Kata-kata ini sering saya ucapkan, hanya tahu bahwa Afrika sangat menderita. Sebab dan kondisi bagaimana yang akan membawa kita pergi mengurai penderitaan Afrika? Kali ini terjadi sebuah jalinan jodoh besar sehingga batin saya menghayati sesuatu. Rupanya inilah sebab dan kondisi itu. Maka gelombang jalinan jodoh ini telah membuka kesempatan bagi kita. Kita harus menggenggam jalinan jodoh ini dan lakukanlah saja apa yang benar dan harus dilakukan. Maka kita harus mempunyai misi. Melatih diri juga perlu adanya misi dan ikrar. Berhubung telah bertekad untuk melatih diri seperti ini di mana bersumbangsi tanpa pamrih, seperti sang raja demi memohon dharma, menghormati guru dan menjunjung ajaran, bersedia membiarkan tubuhnya diduduki sebagai kursi, dijadikan ranjang untuk tempat tidur dan melayani kebutuhan hidup lainnya dengan cermat. Inilah prosesnya melatih diri. Ini adalah kehidupan lampau dari Buddha Shakyamuni dan Devadatta yang dikisahkan dalam kitab sutra. Ya, seperti inilah kehidupan berjalan. Saat ini kita berada di masa sekarang dan misi kita adalah terlibat dalam praktik spiritual baik sebagai praktisi awam atau monastik. Kita harus merangkul kekuatan cinta kasih dan menemukan cara untuk membantu orang lain. Ini sangat penting. Jika kita tidak bersungguh hati, maka kita tidak dapat mencapai apapun. Sekelompok bodhisattva dari Singapura pulang untuk rapat pengurus ceci. Saya sangat tersentuh mendengar laporan mereka tentang kasih sayang, cinta kasih, kegembiraan, dan keseimbangan batin. Terutama tentang bagaimana mereka menjaga seluruh ajaran Jingse dan menjaga mazhab ceci dengan meyakini, berikrar, dan mempraktekannya. Mereka telah membuka jalan dan memberi contoh dengan ketulusan dan integritas. Dengan demikian, menjaga ajaran dan mazhab. Dalam kelompok mereka, meskipun mereka semua adalah anggota dewan, berdasarkan jabatan di dewan perusahaan, baik mereka adalah anggota dewan atau ketua atau direktur eksekutif, bahkan untuk jabatan seperti ini, ketika melakukan pekerjaan amal, mereka semua setara.
Anggota dewan juga harus bergabung dalam kunjungan rumah dan bertanggung jawab untuk mendukung perawatan penerima. CEO juga berbagi tanggung jawab untuk mendukung penerimaan perawatan dan mensponsori kasus mereka. Setiap orang bertanggung jawab atas 4 keluarga. Dengan cara ini, setiap orang dicuci, para komite, anggota dewan, dan CEO semuanya mengabadikan diri untuk melakukan pekerjaan yang sama. Ini membuat saya sangat terharu. Waktu bersumbangsi, setiap orang setara bersumbangsi. Ketika bertanggung jawab, setiap orang harus tetap pada posisinya. Aku bertanggung jawab di bidang apa? Jadi, bagian manajemennya menjadikan sila sebagai sistem dan menjadikan cinta kasih sebagai pola manajemen. Benar-benar tidaklah mudah. Aku juga sangat terharu, sangat memuji. Ini benar-benar para bodhisatwa yang bersatu hati, gotong royong, dan mengembangkan kemurnian dalam dirinya. Ini yang kita bahas dalam beberapa hari ini. Melatih diri sampai batin menjadi sangat murni. Laksana tubuh Buddha seperti lapis lazuli, Waidurya. Pelatihan diri semacam ini tidak memiliki hierarki yang dapat dibedakan. Hanya punya tanggung jawab dan ingin melakukannya. Apa yang harus dilakukan? Harus dilakukan oleh semua orang. Saya punya tanggung jawab, saya harus bertanggung jawab. Saya harus menangani masalah ini, berkomunikasi dengan semua orang untuk pelaksanaannya. Ini adalah para bodhisatwa bersatu hati bergotong royong. Di dalam mengembangkan murni dan bersih, ini sangatlah tidak mudah. Oleh karena itu, setiap orang sangat tulus menggunakan hati yang tulus, terjun ke dalam kerumunan orang banyak, bersumbangsi tanpa pamrih. Bersumbangsi tanpa pamrih sejenis ini, mengapa Anda ada cara seperti ini? Benar-benar di dalam kebahagiaan terdapat sukacita dalam Dharma. Diri sendiri paling tahu bahwa setelah melakukannya akan merasa sangat sukacita. Karena proses penyuluhan kasusnya sangat sukses. Ini menggunakan Dharma untuk bersumbangsi. Melihat kasus bertanggung jawab dengan sangat berhasil. Kebahagiaan ini, di dalam kebahagiaan terdapat sukacita dalam Dharma. Diri sendiri memahami dengan jelas, hanya diri sendiri yang dapat mengetahuinya. Saya sangat sukacita. Saya menggunakan cara seperti ini, saya dapat membantu orang seperti ini. Melihat orang seperti ini mendapatkan pertolongan, saya sangat bersukacita. Ini adalah kasus itu, ada waktu akan saya sharing kepada semua orang. Saya benar-benar tersentuh saat saya melihat ini. Adapun penerima yang mereka bantu, dia mengatakan, saya bersyukur, saya sangat bersyukur dia telah menjadi orang lain. Bagaimana dengan orang yang menuntun dia? Oh, saya sudah melihatnya, foto mereka ditampilkan dalam rekaman. Saya bisa melihat bahwa mereka sangat bahagia. Dari mana kebahagiaan ini datang? Saya sendiri merasa bahagia untuk mereka yang merasa kebahagiaan dari membantu orang lain. Bagaimana rasanya kebahagiaan itu? Saya percaya hanya mereka sendiri yang tahu. Hanya mereka sendiri yang tahu rasa syukur yang mereka rasakan. Dengan berhasil membantu penerima bantuan, mereka masing-masing mengalami rasa sukacita mereka sendiri. Ini benar-benar pembinaan diri tanpa pamrih. Ini adalah kebahagiaan dari mencapai tujuan. Karena mereka semua mendengarkan Dharma, mereka semua penuh dengan sukacita dalam Dharma. Kalimat sutra sebelumnya mengatakan, pada ketika itu, Bhagawan karena ingin mengupakan kembali maksudnya, berkata dalam bentuk syair, sekiranya seseorang ada menegakkan sutra teratai, tubuhnya akan murni sekali bagaikan lapis lazuli murni itu. Para makhluk semuanya akan senang melihatnya. Sutra teratai bab 19, jasa kebajikan dari Guru Dharma.
Jadi seperti ini, setiap orang mengunjungi penerima bantuan, mereka sangat senang untuk melihat satu sama lain. Semua orang sangat bahagia melihat mereka. Seperti inilah bodhisatwa di dunia, mereka yang melakukan praktik bodhisatwa dihormati oleh semua orang. Kalimat sutra selanjutnya mengatakan, juga bagaikan cermin terang yang jernih, segala wujud dan rupa dipantulkan olehnya. Bodhisatwa dengan tubuh murninya dapat menyaksikan segala sesuatu di dunia. Hanya dirinya seorang diri yang memahami sepenuhnya akan apa yang tidak terlihat oleh orang lain. Sutra Teratai Bab 19, Jasa Kebajikan dari Guru Dharma. Yah benar, hanya diri sendiri yang bisa memahami, orang lain tidak akan bisa memahami bagaimana perasaan sukacita kita saat melakukan praktek pembinaan diri dan dharma dengan benar. Ketika kita melakukan sesuatu, setelah selesai melakukannya, hanya batin kita sendiri yang merasakan sukacita. Tidak ada seorang pun yang bisa mengambil atau membagikan perasaan sukacita yang kita dapatkan. Namun, orang bisa turut tersentuh dengan sukacita yang kita rasakan. Prinsip yang sama berlaku di sini. Dharma ini adalah menakjubkan, menjadi jelas saat dipadukan dengan perumpamaan. Menunjukkan penampakan tubuh murni dari bodhisatwa bagaikan cermin terang yang memantulkan objek, sangat jelas sekali pada dasarnya tiada noda dan kemelekatan. Sebagaimana disebutkan dalam prosa, dikarenakan tubuhnya yang murni. Dharma ini adalah menakjubkan, sangat jelas saat dipadukan dengan perumpamaan. Dharma ini pada dasarnya, dharma dipadukan ke setiap orang dan hal dengan perumpamaan prinsip yang sama. Jadi ini menunjukkan penampakan tubuh murni dari bodhisatwa adalah untuk memberitahu kita bahwa ajaran ini sangat mendalam. Bodhisatwa membina diri dengan jalan ini dan melakukan praktek pembinaan diri yang menyatu dengan prinsip kebenaran. Menggunakan perumpamaan seperti ini untuk menjelaskan. Pada zaman Buddha, para praktisi menjalankan praktek pembinaan diri hingga mencapai batin yang murni bagaikan cermin yang terang. Sekarang saya menggunakan contoh zaman modern untuk menjelaskan kepada semua orang. Di Singapura, bagaimana para relawan melakukan praktek pembinaan diri dan membentuk tim sehingga para direktur hingga CEO turut bekerja sama dengan setiap orang, turut mengambil tanggung jawab, turut memberi perhatian dan membimbing orang, sangat bersuka cita. Jadi maknanya sama meskipun zaman berbeda. Inilah bagaimana praktek pembinaan diri bodhisatwa dijelaskan melalui perumpamaan. Jadi, bagaikan cermin terang yang memantulkan objek sangat jelas sekali. Seperti cermin yang bersih, sutra ini mengungkapkan gambar ini kepada kita. Dari yang tidak bisa kita lihat, kita harus melihat ke cermin. Dan gambarnya akan terpantulkan di sana. Setelah gambarnya hilang, cermin ini akan tetap jernih dan murni. Seperti inilah bodhisatwa itu. Mengapa kamu begitu bahagia? Saya bahagia karena setelah cermin jernihku memantulkan sesuatu, cermin tersebut tetap sangat murni. Kita kembali ke sifat sejati, bebas dari ego dan kerisauan. Inilah yang ingin kita latih di dalam diri kita. Sangat jelas sekali, pada dasarnya tiada noda dan kemelekatan. Kita tiada kemelekatan, ini dinamakan memberi tanpa mengharapkan imbalan. Seperti naskah sebelumnya, sebagaimana disebutkan dalam prosa, dikarenakan tubuhnya yang murni. Juga bagaikan cermin terang yang jernih, segala wujud dan rupa dipantulkan olehnya. Dikarenakan memiliki batin dan pandangan yang murni, tiada yang tidak dipahami, bagaikan segala wujud dan rupa yang dipantulkan oleh cermin terang yang jernih. Sair juga bagaikan cermin terang yang jernih, segala wujud dan rupa dipantulkan olehnya. Syair ini mengulangi prosa. Dikarenakan memiliki batin dan pandangan yang murni, tiada yang tidak dipahami.
bagaikan cermin terang dan jernih memantulkan. Seperti sebuah cermin yang sangat bersih memantulkan. Karena batin mereka sangat murni dan tidak ada yang tidak mereka pahami. Batin mereka sangat murni, seperti cermin ini yang tidak ternoda oleh apapun. Cermin ini sangat jernih. Bodhisattva dengan tubuh murninya dapat menyaksikan segala sesuatu di dunia. Dikarenakan bodhisattva yang menegakkan sutra seperti ini memiliki tubuh dan batin yang terang dan murni. Makanya dapat menyaksikan segala fenomena di dunia. Hanya dirinya seorang diri yang memahami sepenuhnya akan apa yang tidak terlihat oleh orang lain. Hanya dengan melihat sendiri secara langsung baru dapat membedakan secara jelas. Sedangkan orang lain yang tidak menekuninya tidak akan mampu melihatnya. Bodhisattva dengan tubuh murninya dapat menyaksikan segala sesuatu di dunia. Para bodhisattva menggunakan batin yang murni, sangat terang dan murni, makanya dapat menyaksikan segala fenomena di dunia. Karena batin kita itu sangat murni, tidak ada kerisauan yang lain, makanya segala hal yang ada di dunia, kalau dipilah-pilah, maka akan menjadi sangat jelas. Inilah orang-orang yang menegakkan sutra. Bodhisattva ini, sutranya selalu ada di dalam batin kita. Sutra adalah jalan, dan jalan harus ditapaki. Biasanya, kita selalu menapaki jalan ini, kita sangat memahami pemandangan dari jalan tersebut. Makanya dapat menyaksikan segala fenomena di dunia. Sangat jelas. Hanya dirinya seorang diri yang memahami sepenuhnya akan apa yang tidak terlihat oleh orang lain. Hanya dengan melihat sendiri secara langsung baru dapat membedakan secara jelas. Sedangkan orang lain yang tidak menekuni tidak akan mampu melihatnya. Jadi, hanya dirinya seorang diri yang memahami sepenuhnya akan apa yang tidak terlihat oleh orang lain. Sukacita seperti ini kita sendiri yang paling memahami. Kamu sedang sukacita dalam hal apa? Ya, sukacita setelah melakukan kegiatan tersebut, saya sangat bersukacita. Ayah, kamu semua melakukannya dengan sangat susah payah. Ingin untuk tidak mengerti, namun kenapa kamu sangat bersukacita? Ya, saya sangat bersukacita. Itu sudah tepat sekali. Yaitu bersukacita, orang lain tidak memiliki cara untuk mengetahuinya. Makanya, hanya dengan melihatnya sendiri secara langsung, baru dapat membedakannya secara jelas. Mata batin sendiri akan mampu melihatnya sangat jelas, sedangkan orang lain yang tidak menekuni, orang yang tidak belajar Dharma, maka mereka tidak bisa melihatnya. Para bodhisattva, inilah jalannya saat kita terlibat dalam praktek spiritual. Sutra telah dibentangkan di jalan sejak awal. Kita telah menapaki dan menapakinya hingga saat ini. Pintu hati para bodhisattva telah terbuka. Saat kita melihat orang yang membutuhkan bantuan kita membantu mereka seperti ini. Kita membantu dan membimbing mereka secara pribadi. Tubuh dan tubuh saling berhubungan, melakukan banyak hal untuk mereka. Jika rumah seseorang kotor, kita akan membantu mereka membersihkannya. Jika seseorang tidak memiliki makanan untuk dimakan, kita akan membawakan makanan untuk mereka. Kita melayani mereka seperti raja melayani petapa Asita. Kita melihat orang-orang yang kita bantu dan bimbing sebagai manifestasi Dharma. Saya terlibat dalam praktek spiritual dengan membantu penerima perawatan ini. Saya akan menyadari banyak ajaran yang menakjubkan. Jadi, beginilah cara para relawan kita merawat orang-orang, mencari Dharma seperti raja ini. Ini benar-benar terpuji. Para bodhisattva yang terkasih, jika kita sungguh-sungguh ingin terlibat dalam praktek spiritual, karena kebetulan saya dapat menggunakan kisah-kisah ini untuk menjelaskan bagian sutra ini kepada semua orang.
Kita seharusnya bersyukur saat kita mempraktekkan dharma dan bersumbangsi. Marilah kita berdiskusi dan berbagi kesan batin kita sehingga setiap orang dapat memperoleh lebih banyak wawasan. Jadi, kita semua harus selalu bersungguh hati.